Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Umi Rahmawati, dan rekan saya. Di sini kami akan membawakan materi tentang komponen sistem informasi manajemen yang meliputi hardware, software, brainware, dan prosedur. Dan untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software dalam komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah data. Lalu yang kedua ada komponen sistem informasi manajemen. Komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegritas dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Dalam komponen sistem informasi manajemen yang harus diintegrasikan adalah semua unsur dan sub-unsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi manajemen yang berkualitas. Selanjutnya untuk hardware sendiri yaitu perangkat keras atau perangkat fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, kumpulan dari program yang digunakan untuk menjalankan komputer atau aplikasi tertentu pada komputer. Lalu yang ketiga ada brainware, yaitu sumber daya manusia, bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen. Dan yang keempat ada prosedur, yaitu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Selanjutnya ada fungsi hardware sendiri, yaitu meliputi banyak hal seperti menampilkan dalam menerima input proses, memberi output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi atau data yang berada di dalam maupun luar komputer. Yang pertama ada mengolah data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses data, untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Lalu yang kedua ada memberi output, yaitu seluruh output tersebut akan dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme ini yang saling mempengaruhi antar output dan input. Dan yang ketiga ada menerima output, yaitu hardware akan memproses menjadi informasi baru. Data yang diterima dari output akan dapat ditransfer pada output. Dan yang keempat ada menerima informasi maupun data. Dalam hal ini komputer bisa disimpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer tersebut. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar komputer. Perkenalkan, saya Iklima. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Rizka Umi, mengenai jenis-jenis hardware dan contohnya. Pertama, jenis yang pertama yaitu perangkat input. Merupakan salah satu contoh hardware yang yang berfungsi untuk memasukkan informasi maupun data, baik berupa video, teks maupun gambar. Contohnya yaitu mouse, keyboard, ataupun scanner. Jenis kedua, perangkat output. Jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi, mencetak hasil input data yang user lakukan. Contohnya
monitor, proyektor, dan printer. Lalu yang ketiga, hardware proses atau perangkat proses. Jenis perangkat keras ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contohnya CPU, RAM, dan VGA. Yang keempat, perangkat untuk menyimpan. Berguna untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya hard disk, flash disk, dan optical disk. Yang terakhir, jenisnya yaitu perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Disebut dengan istilah periferal yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Contohnya modem. Selanjutnya, fungsi software. Ada 5 fungsi software, yaitu pertama, dapat berguna untuk kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang ketiga, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain dalam bahasa mesin. Yang terakhir, dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Selanjutnya, contoh-contoh software. Ada 4. Yang pertama, Microsoft Excel, yaitu berguna dalam mengedit serta membuat sebuah dokumen dalam tampilan kolom. Kedua, Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat digunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Yang ketiga, Microsoft Office Word, software berikut dapat digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang keempat, Microsoft Office PowerPoint, dapat digunakan untuk membuat sebuah presentasi, dapat digunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, fungsi brainware. Brainware selain mampu menjalankan dan menggunakan perangkat komputer, brainware juga mempunyai banyak fungsi lain. Pertama, sebagai programmer. Salah satu tugas utama brainware adalah untuk merancang bagaimana cara suatu perangkat bekerja. Bertugas untuk membuat dan merancang program yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam sistem perangkat komputer menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras. Program selain itu juga bertugas untuk menjaga keamanan dan kelancaran seluruh sistem yang ada di program tersebut. Kedua, sebagai administrator. Sebagai administrator bertugas untuk mengelola struktur suatu sistem pada sebuah program ataupun jaringan komputer. Dengan adanya brainware yang bekerja sebagai administrator, sistem dan program akan mempunyai aturan dan struktur yang lebih tertata rapi. Yang ketiga, sebagai operator. Sebagai operator bertugas untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu sistem komputer dan program, dan juga untuk menjaga dan memastikan bahwa semua perangkat komputer akan berjalan dengan baik dan lancar. Contoh brainware ada 3. Pertama, Nether. Nether adalah sekelompok individu atau seorang individu yang menjelajahi situs-situs website untuk mencari dan mendapatkan informasi dari internet. Yang kedua, EDP Department, bertugas untuk mengelola data digital dalam perusahaan dengan teknologi komputer. Yang ketiga,
Yang ketiga ada network system. Network system bertugas untuk menangani sebuah sistem pada jaringan komputer yang terdiri dari banyak jaringan dan layanan guna memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna komputer. Sekian dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.